Silakan. Ya baik, saya lanjutkan ya. Saya ingin menambahkan, menjawab pertanyaan dari saudara Jerry sedikit sebelumnya. Seperti yang sudah dijelaskan pada PPT tadi itu Nah, pada uji Fehling ini prinsipnya itu adalah untuk membedakan aldehid dan keton dengan penambahan reagen Fehling A dan Fehling B. Nah, reaksi yang terbentuk pada uji Fehling ini atau jenis reaksinya itu adalah reaksi redox. Kemudian untuk uji Benedict itu sudah dijelaskan ya tadi bahwa di sana akan terbentuk reaksi atau bereaksi positif dan juga ada yang terbentuk reaksi negatif. Di mana uji positif itu ditandai dengan terbentuknya larutan hijau, merah, orange atau merah bata serta adanya endapan. Jadi intinya di redox dan uji Benedict itu terdapat reaksi positif maupun negatif. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin dari teman-teman kelompok 1, apakah ada yang ingin menambahkan? Saya Izin moderator, suaranya masih termute. ya mohon maaf. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan saudara Jerry tadi? Izin menambahkan moderator. Iya, silakan saudari Putri. Jadi untuk saya menambahkan dari jawaban Dwi Aulia, bahwasanya uji Benedict adalah uji untuk kimia untuk mengetahui kandungan gula atau karbohidrat atau pereduksi. Nah, gula pereduksi itu meliputi semua jenis ada beberapa disakarida seperti laktosa maupun maltosa. Nah, kemudian pada uji Benedict ini, reaksi ini akan bereaksi dengan gugus aldehid, kecuali aldehid dalam gugus aromatik, dan alpha hidroksiketon. Nah, oleh karena itu, meskipun fruktosa bukanlah gula pereduksi, namun karena memiliki gugus alpha hidroksiketon, maka fruktosa akan berubah menjadi glukosa dan manosa dalam suasana basah dan memberikan hasil positif dalam reaksi Benedict. Nah, hasil dari reaksi tersebut, uji positif yang disampaikan Dwi Aulia itu memang benar bahwa uji Benedict itu dengan memberikan hasil yang positif yang mengatakan bahwa termasuk dalam keton ataupun aldehid. Terima kasih moderator. Ya, terima kasih kembali saudari Putri. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Izin menambahkan moderator. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme dari uji Fehling ini terhadap karbohidrat. Jadi uji Fehling ini digunakan untuk menunjukkan sifat khusus karbohidrat dengan adanya karbohidrat reduksi, seperti yang sudah dijelaskan oleh saudari Dwi Aulia. Hasil uji ini menunjukkan bahwa glukosa dan sukrosa merupakan gula yang dapat mereduksi larutan Fehling dan sebagai karbohidrat pereduksi. Hal ini dapat dinyatakan bahwa golongan karbohidrat monosakarida dan disakarida positif terhadap kegiatan mereduksi
larutan Fehling tersebut. Reaksi Fehling ditambahkan karbohidrat kemudian dipanaskan akan membentuk endapan merah bata pada hasil akhir. Nah, untuk reaksinya itu 2Cu2+ ditambah 2OH menjadi 2Cu2O, endapan merah ditambah H2O. Dalam reaksi ini, ion Cu2+ direduksi menjadi Cu+, yang dalam suasana basa akan diendapkan menjadi Cu2O. Fehling B berfungsi untuk mencegah Cu2+ mengendap dalam suasana alkalis. Sedangkan pada sampel amilum yang tetap berwarna biru disebabkan karena amilum merupakan polisakarida yang tidak dapat bereaksi positif dengan reaksi Fehling. Kemudian amilum bukan gula pereduksi yang tidak mempunyai gugus aldehid dan keton bebas, sehingga tidak terjadi oksidasi antara amilum dan larutan Fehling. Reaksi Fehling dapat direduksi selain oleh karbohidrat yang mempunyai sifat mereduksi, juga dapat direduksi oleh reduktor lain. Reaksi Fehling terdiri atas dua larutan, yaitu Fehling A dan Fehling B. Larutan Fehling A adalah CuSO4 dalam air, sedangkan Fehling B adalah larutan garam KNA tartar dan NaOH dalam air. Dalam reaksi ini, Cu2+ direduksi menjadi ion Cu+ dalam suasana basa dan akan diendapkan sebagai Cu2O. Dengan mekanisme reaksi, 2Cu+ ditambah 2OH- menjadi Cu2O tambah H2O. Sebelumnya, saya Oktaviani Ulinafiah dengan NIM A1C1200066. Terima kasih, moderator. Ya baik, terima kasih kembali Saudari Ulin. Apakah ada tambahan lagi dari teman-teman semua? Sekali lagi, apakah ada tambahan lagi? Jika tidak ada, saya langsung lempar ke saudara penanya, Saudara Cherry. Bagaimana? Apakah bisa diterima? Maaf moderator, tadi yang saya tanyakan jenis reaksinya itu apakah jenis pada mekanisme itu termasuk eliminasi, substitusi, atau bagaimana? Tadi belum dijawab, cuman dijawab itu merupakan reaksi redoks. Ya, untuk teman-teman dari kelompok 1 mungkin apakah ada yang ingin menjawab? Mohon maaf, tadi suaranya putus-putus. Pertanyaannya apa ya? Iya, Mel. Mekanisme dan jenis reaksi dari uji Fehling dan uji Benedict. Tadi Saudara Cherry juga terakhir menanyakan jenis reaksinya pada uji Fehling itu apa? Apakah dia substitusi atau lain sebagainya? Begitu, Mel? Baik, terima kasih.
Halo teman-teman kelompok 1, saya persilakan terlebih dahulu. Ya, jika tidak ada ya, kalau menurut saya sih pada uji Fehling itu jenis reaksinya itu hidrolisis, di mana reaksi aldehida dengan reaksi Fehling itu merupakan reaksi oksidasi aldehida menjadi asam alkanoat. Reaksi oksidasinya itu misalkan aldehida itu ditambahkan dengan larutan Fehling yaitu 2CuO plus 2OH- itu akan menghasilkan asam karboksilat plus endapan yang berwarna merah bata dan air gitu, H2O. Jadi menurut saya hidrolisis. Mungkin dari teman-teman kelompok 1 ada yang ingin menambahkan? Baik, izin menambahkan moderator. Ya, silakan Saudari Meli. Baik, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh sebelumnya, perkenalkan saya Meliana dengan NIM MBPSR 00131. Jadi di sini juga saya sudah menjelaskan di awal. Di sini uji Fehling ini kan bertujuan untuk memperlihatkan adanya atau tidaknya gula pereduksi. Seperti yang ada di PPT ini, di mana glukosa itu akan diubah menjadi asam glukonat. Ini merupakan reaksi dari oksidasi, di mana kita lihat ada gugus aldehida, CHO itu dari suatu aldose dioksidasi dan produknya itu akan menjadi asam aldonat. Itu asam D-glukonat. Ini kan contohnya seperti di reaksi monosakarida itu bisa terjadi di reaksi Benedict maupun Fehling. Jadi reaksinya itu mengalami oksidasi. Hanya itu, terima kasih. Ya baik, terima kasih kembali Saudari Meli. Mungkin dari teman-teman kelompok teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Ya, sekali lagi untuk teman-teman kelompok 1, mungkin apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Jika tidak ada, saya langsung lempar ke saudara penanya, Saudara Cherry, bagaimana? Baik, terima kasih, jawaban dapat diterima. Ya, terima kasih kembali. Baik, jadi di sini presentasi dari kelompok 1 sudah selesai. Sebelum saya tutup, saya akan membaca kesimpulannya. Yang pertama itu, isolasi karbohidrat dapat dilakukan dengan memperoleh pati dari bahan yang diuji dengan cara mencampurkan bahan uji dengan air dingin, sehingga pati akan terpisah karena pati tidak larut dalam air dingin. Kemudian yang kedua, sifat dari karbohidrat yang diisolasi dari biji jagung adalah dapat dihidrolisis menjadi monosakarida penyusunnya dengan menggunakan asam kuat atau HCl dan enzim amilase yang terdapat dalam saliva atau ludah. Terdapat kandungan gula yang ditandai dengan uji positif terhadap uji Fehling. Monosakaridanya memiliki bentuk kristal yang berbeda-beda serta polisakaridanya itu memiliki bentuk kristal menyerupai granula. Kemudian yang ketiga, massa pati didapatkan sebesar 59,64 gram dengan rendeman 51,28% dan kesalahan relatifnya adalah sebesar 48,72%. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Saudara Fikri. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.